Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat-Nya kita semua dapat hadir dalam ruang teater Universitas Pembangunan Jaya. Yang kami hormati Ibu Linawati Dimantara PhD selaku Rektor dari Universitas Pembangunan Jaya. Yang kami hormati Ibu Nadiga Suhana selaku Kepala Bagian PKA dari Universitas Pembangunan Jaya. Dan yang kami hormati serta kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari berbagai instansi yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara Musyawarah Guru dan Bimbingan Konseling Budaya Banten Universitas Pembangunan Jaya. Perkenalkan, saya Jihan Muhammad, mahasiswa berprestasi non-akademik bidang seni dan budaya Universitas Pembangunan Jaya, selaku MC dan juga moderator yang akan memandu jalannya kegiatan kita pada hari ini. Adapun susunan kegiatan kita pada hari ini adalah: yang pertama, menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya bersama-sama. Kemudian akan ada sambutan hangat dari Rektor Universitas Pembangunan Jaya, sambutan dari Ketua MGBK Provinsi Banten. Kemudian dilanjutkan dengan performance dari mahasiswa berprestasi Universitas Pembangunan Jaya. Lalu akan ada pemaparan materi dari narasumber. Kemudian akan ada tanya jawab. Lalu akan ada special performance lagi yang akan dipersembahkan oleh mahasiswa berprestasi Universitas Pembangunan Jaya, dan diakhiri dengan penutupan lunch bersama serta pemeriksaan gratis dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro. Untuk mengefisiensikan penggunaan waktu, langsung saja kita masuk ke dalam rangkaian acara pertama kita, yakni menyanyikan lagu wajib nasional bersama-sama, lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Acara selanjutnya, marilah kita mendengarkan sambutan hangat dari Rektor Universitas Pembangunan Jaya, Ibu Linawati Dimantara. Kepada Ibu Linawati Dimantara, Baik, Bapak dan Ibu, atas nama Universitas Pembangunan Jaya, saya mengaturkan banyak sekali terima kasih kepada Ketua MGBK Provinsi Banten, Ibu Tia, dan Bapak dan Ibu sekalian. Saya tahu ada
Pak Nana, ada Budiana, ada banyak dari Lebak, dari Pandeglang, dan semuanya. Tapi saya belum bisa menyebutkan satu persatu. Kelemahan saya menghafal nama Bapak dan Ibu. Harus beberapa kali ketemu, nanti pasti hafal gitu ya. Nah, pertama-tama pastinya kami mengucapkan terima kasih. Saya pada saat Bu DJ meminta saya untuk menyampaikan sambutan, saya bilang, Bu DJ, saya pingin sambutan saya itu sesuatu yang berbeda, gitu. Sehingga kemudian saya menuliskan pada slide ya, bersinergi membangun daya saing SDM. Bersinergi antara siapa? Antara MGBK Provinsi Banten dengan Universitas Pembangunan Jaya. Sekarang karena eranya sosial media dan sebagainya, saya sengaja ya Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu juga punya IG, itu IG saya. Siapa tahu kita jadi berteman gitu ya, saling follow, kemudian kita berteman, kita bisa bertukar informasi lewat IG. Nah Bapak dan Ibu, kenapa sih kami ingin sekali, tampaknya ada juga, oke. Ingin sekali untuk bersinergi ya, karena di dalam pengembangan sumber daya manusia di Indonesia itu daya saing daripada ini agak lambat, saya mungkin dibantu aja ya, kelihatannya agak lambat responnya. Jadi masalah terbesar yang selalu menjadi pergumulan institusi pendidikan, apakah itu di SMA, apakah itu di perguruan tinggi, itu adalah mengenai kualitas sumber daya manusia gitu. Dan kalau kita lihat dalam prosesnya, itu investasi terbesar yang diberikan oleh keluarga, oleh guru-guru di sekolah, oleh dosen-dosen di perguruan tinggi, itu adalah proses pendidikan yang mempersiapkan pengetahuan dan keterampilan. Jadi kita begitu sibuk dengan pengetahuan dan keterampilan, tapi ada aspek yang terlewatkan, yang sebenarnya diperankan secara luar biasa oleh guru-guru BK. Jadi guru-guru BK ini kalau di sekolah, sementara guru-guru lainnya bicara tentang katakanlah biologi, tentang kimia, matematik gitu. Guru BK ini adalah yang membantu pengembangan kapasitas daripada anak didiknya lewat konseling, lewat mengarahkan, lewat pembentukan karakter. Nah, saya ambil contoh di sini, ini adalah data ya dari hasil penelitian. Itu ternyata masalah terbesar dari sumber daya manusia itu, gagal tidaknya, itu ada di bagian yang kanan. Ya, kalau kita lihat yang saya lingkari merah, yaitu menyangkut attitude dan habit. Jadi ada banyak orang-orang pintar. Kalau kita di perguruan tinggi, wah IPK-nya 4,0 gitu ya, pinter sekali, tapi ternyata kumpul gitu ya. Kan banyak ya, dia kutu buku, dia sangat pinter, tetapi kemampuan komunikasinya lemah, ke awareness atau kepekaan sosial interpersonalnya juga lemah gitu kan. Kalau ada orang baru, dia pasif, tidak mau gaul misalnya. Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang itu gagal di dalam kehidupannya. Nah, sisi inilah yang saya melihat peran penting dari perguruan tinggi dan juga sekolah, baik itu dasar maupun menengah, di dalam mempersiapkan anak didiknya. Nah, Bapak dan Ibu, terus terang tentunya kami ingin sekali Bapak dan Ibu di Musyawarah Guru BK Provinsi Jawa Timur lewat Bu Tia, lewat Bapak dan Ibu nanti juga mempertimbangkan Universitas Pembangunan Jaya sebagai mitra daripada Bapak dan Ibu, sehingga kita bisa bekerja sama. Karena apa? Karena UPJ ingin mendapatkan bibit-bibit anak-anak terbaik ya, yang sebenarnya punya peluang untuk mereka berkembang, untuk mereka
mereka menjadi sarjana, tetapi karena keterbatasan ekonomi dan sebagainya mereka tidak mendapatkan peluang itu. Jadi kami sangat mengharapkan ini menjadi peluang yang baik, kita bisa bersinergi bersama-sama. Nah, Bapak dan Ibu, tentunya kami ingin sedikit memperkenalkan UPJ ya. Kalau tidak kenal maka tidak sayang gitu. Next slide. Nah, ini adalah gambar ya. Gambar pohon itu adalah PT Pembangunan Jaya. Sudah berdiri sejak 1961 ya. Dan UPJ ini adalah anak yang paling kecil gitu dari cabang yang disebut CSR-nya ya. Jadi PT Pembangunan Jaya itu bergerak di mana? Ada di bagian properti, mendirikan perumahan-perumahan, ada pengembangan kawasan, contohnya kawasan Bintaro kita misalnya. Kemudian juga ada rekreasi seperti Ancol gitu ya. Terus kemudian juga ada infrastruktur, jalan tol, MRT, 6 ruas MRT yang didirikan pertama kali di Jakarta, itu 4 ruasnya itu peran daripada Jaya Group ya. Jadi dari 6, 4-nya itu Jaya Group begitu. Nah, kemudian kami juga mengembangkan LRT-nya dan sebagainya. Jadi ada keunikan yang dimiliki oleh Jaya ini yang kemudian nanti diamanahkan gitu ya ke perguruan tinggi. Ibu, UPJ tidak kayak main sulap gitu ya, istilahnya langsung baik gitu, tidak. Kami pertama kali itu di ranking 1932 pada tahun 2015 ya. Jadi ranking itu baru dimulai sekitar tahun itu, jadi tidak ada rankingan yang kita tahu sebelum-sebelumnya gitu. Nah, tapi pada saat kami dipetakan, waduh, parah sekali nih UPJ, rankingnya sekitar 1932. Tapi total perguruan tinggi yang di ranking itu sebenarnya ada 4.670. Jadi se-Indonesia itu ada 4.670 perguruan tinggi di ranking, tapi ternyata sebagian besar 50% itu tidak masuk dalam klaster 1 sampai 5. Jadi yang masuk dalam klaster 1 sampai 5 itu hanya 2.136 perguruan tinggi. Jadi kira-kira separuhnya gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, dari 2.136 yang sebenarnya rankingnya untuk 4.670, tapi yang bisa diklasterkan, yang dianggap sudah memenuhi target standar daripada Kemdikbud itu hanya 2.000-an. Nah, UPJ masuk di ranking 92. Itu kira-kira ada di mana? Kira-kira ada di tengah-tengah di sini, ya. Klaster 1 ini dominan masih PTN, dan PTN itu menjuara karena rata-rata usianya sudah 60 tahun, ya Bapak dan Ibu ya, usianya sudah ini. Dan di antara 100 besar perguruan tinggi se-Indonesia, baik PTN maupun PTS, maka UPJ adalah PTS yang termuda. Jadi artinya kami walaupun usianya masih relatif muda, tapi kami sudah terus berusaha. Nah, usaha itu ditunjukkan dengan apa? Kenaikan ranking ini Bapak dan Ibu. Artinya kami serius menggarap pendidikan di Indonesia lewat UPJ, dan ini ada pengakuannya gitu ya. Nah, next. Nah, Bapak dan Ibu, kira-kira cara kami seperti apa? Cara yang dilakukan oleh UPJ itu kami sebut sebagai ekosistem belajar yang kolaboratif. Ini keunggulan UPJ. Kenapa? Karena mahasiswa itu mendapatkan kesempatan belajar itu dari pentahelix. Nah, pentahelix itu apa? Pertama, akademisinya adalah UPJ, pemerintahnya adalah Pemprov DKI Jaya, ya. Kemudian dudinya adalah Jaya Group dengan 23 anak usahanya. Kemudian komunitasnya adalah rata-rata komunitas di Bintaro Jaya, gitu ya. Ada banyak komunitas, tapi tidak cuma terbatas di
Bintaro Jaya, dan Jaya Group mempunyai media yaitu Jawa Pos dan Tempo. Ya, nah jadi kesempatan belajar itu tidak cuma di kampus Bapak dan Ibu, tapi Dudi anak usaha dari Jaya itu akan menjadi laboratorium hidup. Pemprov sebagai contoh, kok bisa ya Pemprov? Misalnya contoh, karena Jaya itu investasinya itu oleh Pemprov ada persentase, maka ada konektivitas antara Pemprov DKI dengan Jaya. Kemudian misalnya contoh, DKI kemudian mengatakan kami membangun 6 ruas jalan tol, kami membangun stadion internasional itu ya, internasional stadion di Jakarta itu yang toppingnya itu sampai 4.000 ton ya beratnya. Nah kemudian mahasiswa itu bisa belajar di sana, belajar bagaimana mengembangkan jalan tol, bagaimana mengangkat berat atap daripada Jakarta International Stadium yang berat, misalnya seperti itu. Oh itu kan cuma sipil Bu, tidak. Karena di dalam proses pengembangan jalan tol, pembukaan jalan tol, mahasiswa psikologi terlibat, mahasiswa lain bisa terlibat. Tapi kuncinya adalah proaktif. Ya, jadi ada tidak mahasiswa yang kemudian tidak memanfaatkan itu dengan baik, yaitu terserah pada mahasiswanya. Tapi peluang-peluang itu, laboratorium hidup itu dipersiapkan. Gitu. Ini konsep belajar yang kolaboratif. Nah, jadi kami punya dosen praktisi ya Bapak dan Ibu. Dosen praktisi ini dari industri gitu kan. Mereka mengajar dengan lebih kepada aspek-aspek teknikalnya gitu. Nah, itu kira-kira yang menyebabkan anak-anak kita katakanlah di kampus UPJ itu mempunyai expose gitu ya, di-expose lebih luas kalau kita bandingkan dengan perguruan tinggi yang tidak punya network dengan katakanlah Dudi, atau perguruan tinggi yang tidak punya network dengan pemerintah secara langsung. Kalau kemudian membangun MOU itu lumrah, tapi akan berbeda sekali ketika pemerintah itu ataupun katakanlah Dudi itu memang punya engagement dan kepentingan yang sama dengan satu organisasi ya. Berikutnya, nah kemudian cara kami mewujudkannya itu kami petakan seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi UPJ itu ingin melahirkan iptek yang unggul di dalam kajian urban dan juga menghasilkan insan jaya yang berintegritas dan unggul, dan kemudian strateginya macam-macam ya. Saya tidak akan menjelaskan hal itu, tapi prinsipnya kami ingin jadikan UPJ itu rumah belajar di mana ada cara atau ekosistem belajar yang kolaboratif. Kemudian kami menggunakan seluruh channel yang ada itu memberi kesempatan, bahkan kesempatan juga untuk anak-anak kita yang berprestasi mendapat rekomendasi dari UPJ setelah lulus itu mendapatkan penempatan kerja di Jaya ya. Tapi ada syaratnya. Nah, syaratnya seperti apa? Dia selama berkuliah di UPJ itu tidak pernah terkena sanksi akademik maupun non akademik. Tujuannya apa? Pendidikan karakter, Bapak dan Ibu. Ya, pendidikan karakter. Kalau orang sudah tahu dia punya peluang, tapi dia kemudian seenaknya menjalani kehidupan belajarnya, kemudian dia tidak berkembang menjadi insan-insan yang tangguh, mungkin dia katakanlah kemudian bolosan sehingga kemudian mendapatkan sanksi karena tidak bisa mengikuti ujian akhir misalnya, atau nilai indeks prestasinya menjadi turun drastis misalnya, sehingga tidak terlihat sebuah kemajuan. Maka rekomendasi dari institusi untuk jaminan kerja itu tidak ada
gitu ya. Tapi intinya kami sangat menyoroti teman-teman yang berprestasi, yang mendapatkan beasiswa agar mereka memperoleh peluang yang lebih besar gitu. Nah itu kira-kira gambaran. Tapi tujuan akhirnya adalah bagaimana UPJ berkontribusi secara spesifik di dua, yaitu pada aspek ilmu pengetahuan dan teknologinya. Kami memberi solusi kepada pemerintah, misalnya dalam penanganan pembukaan jalan tol, MRT, dan yang lainnya, dan kemudian pembentukan insan jaya atau manusia jaya, ya Bapak dan Ibu. Nah kemudian caranya kami ekspos mahasiswa dengan kami sebutnya ASK. A itu adalah attitude, dan itu yang paling penting. S-nya adalah skill dan K-nya adalah knowledge gitu ya. Jadi dengan ASK kita mengharapkan seluruh sumber daya manusia yang adalah masterpiece Tuhan itu bisa menjadi insan yang berdaya saing, yang berintegritas, yang bermartabat gitu. Nah, saya akan menutup ini dengan beberapa gambar saja, silakan. Ya, nah ini contoh komitmen ya Bapak dan Ibu. Ini grafik yang saya laporkan dalam laporan akademik pada wisuda nanti ya. Nah, prestasi UPJ itu seperti itu grafiknya ya kalau kita lihat. Jadi grafiknya itu dari tahun 2015. Kenapa saya ambil tahun 2015? Karena saya baru jadi rektor di UPJ tahun 2015 gitu ya. Sebelumnya tentu ada laporan dari rektor sebelumnya. Saya tidak bisa bertanggung jawab untuk laporan yang sebelumnya, sehingga saya ambil grafik bagaimana memimpin UPJ sejak bergabung di UPJ. Nah, jadi kalau kita lihat prestasinya itu meningkat seperti ini Bapak dan Ibu ya. Dan pencapaian prestasinya lumayan naik tinggi ya, 39% di tahun terakhir ini, tahun 2021-2022. Itu bentuk komitmen kami Bapak dan Ibu. Jadi terus mengupayakan bagaimana UPJ maju gitu. Next. Nah, kemudian ini cuma contoh aja saya ambil. Kenapa saya banyak mengambil taekwondo gitu ya? Saya suka sekali sama UKM ini gitu ya. Bukan karena like dislike, tetapi karena saya melihat bagaimana anak-anak ini begitu militan belajar ya. Ini yang dihasilkan berikutnya. Tapi nggak cuma mahasiswa ya, Bapak dan Ibu, ini cuma salah satu yang saya laporkan nanti di bulan September. Jadi Bapak dan Ibu duluan terima laporan istilahnya. Ini Watwani Foundation itu yayasan entrepreneurship yang ada di Amerika gitu ya. Mereka melakukan kompetisi kepada seluruh perguruan tinggi di Indonesia, di Filipina dan di Malaysia, dan juara satunya dari UPJ ya. Kita mendapatkan namanya dua gitu ya. Sebenarnya ada 3 sertifikat yang kami terima. Namanya pertama Silver Institute Award, kemudian ada Silver Faculty Award gitu. Itu dari Watwani ya. Bersaing dengan perguruan tinggi di dalam Indonesia, kemudian di Malaysia dan di Filipina. Jadi dosen harus juga berprestasi dan kemudian mahasiswanya baru akan lebih semangat untuk berprestasi. Nah selanjutnya kami juga melakukan banyak kegiatan penelitian, Pengmas ya, dengan ibu-ibu. Ini adalah ibu-ibu RPTRA ya, ruang publik terpadu ramah anak yang ada di Pemprov DKI, yang kemudian terus dari tahun ke tahun kami bina gitu. Ini pelatihan untuk stunting ya, untuk pencegahan stunting. Tapi kami beri pelatihan, kami arahkan pengembangan kapasitasnya gitu. Berikutnya, dan ini cuma satu cuplikan kerjasama internasional. Jadi mahasiswi kita, mahasiswa dan mahasiswi dari English Club ya. Jadi ada UKM gitu, dia masih level club, bahasa Inggrisnya dilatih, dan kemudian kita langsung ceburkan mahasiswanya menjadi moderator, menjadi MC. Nggak tanggung-tanggung, acaranya adalah acara 70 tahun hubungan Indonesia dan Jerman.
Jadi dihadiri oleh duta besar Jerman, oleh representasi dari Jerman. Kita juga tahu kalau Bapak dan Ibu lihat wajah beliau, ini adalah ketua BRIN ya, yang Badan Riset Nasional, dan juga Mas Menteri ikut mendukung gitu, karena ini hubungan kerjasama antara Jerman dengan Indonesia. Nah, ini sedikit cuplikan saja Bapak dan Ibu, waktunya menjadi lebih molor ya Bu DJ, tapi intinya Bapak dan Ibu sekalian, kami serius menangani pendidikan dan kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan Bu Tia dan rekan-rekan sekalian. Jadi dengan segala rendah hati, saya sangat mengharapkan Bapak dan Ibu yang punya anak-anak yang bagus dan membutuhkan beasiswa, maka kami sangat tertarik untuk mendukung ya. Dan tentunya kita bisa pikirkan bersama-sama program-program yang dapat juga meningkatkan capacity building dari Bapak dan Ibu sekalian. Sekian dan terima kasih, semoga hari ini menjadi hari yang baik buat kita semua. Terima kasih kepada Ibu Imawati Mataram PhD atas sambutan dan pemaparan materinya yang sangat luar biasa sekali. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan sambutan dari Ketua MGBK Provinsi Banten, Ibu Ratu Syahidah Fitriani. Kepada Ibu Ratu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya. Ya, kembali memperkenalkan diri, saya izin memperkenalkan diri. Saya dengan Ratu Syahidah, biasa dipanggil Tia, gitu. Terkenalnya dengan nama Tia, gitu ya, seperti itu. Ya, seperti yang sudah tadi Ibu sampaikan, Ibu Rektor sampaikan bahwa kami di sini sangat berterima kasih atas undangannya dan sudah terjalin kerjasama dengan GBK Provinsi Banten itu sudah hampir 3 tahun. Tahun ketiga berjalan yaitu dengan GBK Provinsi Banten dan Kabupaten Kota. Dan ini adalah kali pertamanya kami untuk berkunjung ke UPJ karena permintaan juga di bulan Juni hari lalu ya Bu Jaya gitu. Dan kami alhamdulillah bisa menghadiri walaupun mungkin agak terlambat dari waktunya gitu kan, karena memang perjalanan yang cukup jauh juga gitu, seperti itu. Dan mudah-mudahan dari apa yang tadi Ibu sampaikan, Bu Rektor sampaikan, bahwa kami pun membutuhkan gitu, karena kami sejatinya kami adalah guru BK yang memang harus memikirkan bagaimana kedepannya nanti mengantarkan anak didik kami sampai dengan ke pintu gerbang perguruan tinggi, kemana mereka inginnya, kemana mereka tujuan belajarnya, seperti itu. Dan memang fokusnya adalah bukan ke orang yang mampu, mungkin lebih kepada itu, tapi lebih kepada anak-anak yang memang berprestasi dan membutuhkan itu, dan memang mereka kuat untuk bisa ingin melanjutkan pendidikan. Dan mudah-mudahan saja nanti kami dengan informasi-informasi yang UPJ berikan dari Mas Hendra, dari Mbak DJ gitu kan, kami pun terus salurkan ke teman-teman kami. Hanya mungkin memang beberapa teman kemarin bilang, kok UPJ yang diundangnya ketua-ketuanya terus sih gitu, seperti itu. Jadi mungkin kapan hari ada waktu dari UPJ bisa mengundang kembali seluruh guru BK yang ada atau perwakilan dari tiap kabupaten kota, tidak lagi kami gitu, karena apa ya, feel-nya berbeda saat kami yang menyampaikan dengan langsung dari kampus yang menyampaikan, itu feel-nya akan berbeda gitu kan, semangatnya juga akan berbeda. Dan kami pun ingin ada hal-hal yang bisa kami dapatkan lebih dari itu. Intinya ilmu yang ingin kita dapatkan itu kan bukan hanya sekedar informasi, tapi kami pun ingin mengupgrade ilmu kami juga, ilmu yang memang kami bisa share ke anak-anak atau ke teman-teman sejawat kami juga, seperti itu. Tapi sejatinya saya berterima kasih, saya mewakili teman-teman yang sudah hadir di sini, berterima kasih sudah diberikan kesempatan untuk hadir. Mudah-mudahan juga kita bisa keliling, diajak keliling, banyak minta ya gitu, guru BK pasti gitu gitu kan, banyak mintanya gitu, karena di belakang juga kami pasti diminta banyak anak-anak informasinya apa, UPJ itu kayak gimana, gedungnya kayak gimana gitu kan, seperti makanya sambil jalan dari masuk juga saya tanya ke Mas Hendra, ini ruang kelasnya? Iya di sini, wah lumayan bagus juga gitu kan, udah full AC gitu. Terus tanya, ini studio Bu, ini bukan teater, oh teater, ada studionya berarti ada, wah itu
itulah kadang kita yang liwah ya gitu, guru BK pun kita yang liwah duluan dibandingkan anak-anak muridnya gitu kan, karena itulah tadi untuk memberikan informasi kepada anak-anak kita pun harus lebih tahu dulu gitu kan seperti apa, dan informasi terutama dari beasiswa-beasiswa yang sudah disalurkan. Tapi pada intinya saya berterima kasih atas kehangatan dan keramahan serta penerimaan dari pihak UPJ kepada kami yang GBK Provinsi Banten, dan mudah-mudahan kerjasama ini terus terjalin sampai dengan kita bisa banyak memberikan kontribusi juga untuk UPJ dari anak-anak didik di Banten. Terima kasih, itu saja. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tia atas sambutannya yang sangat luar biasa sekali. Bapak Ibu hadirin, jika tadi kita sudah mendengarkan sambutan hangat dari Rektor Universitas Pembangunan Jaya dan juga Ketua dari GBK Provinsi Banten, maka sekarang kita akan menyaksikan performance dari mahasiswa berprestasi yakni UKM Taekwondo Universitas Pembangunan Jaya. Dalam performance ini akan dibawakan oleh Muhammad Bifani Ridwan, mahasiswa berprestasi UPJ bidang olahraga asal dari Bangka Belitung. Kemudian akan ada Fadia Salsabila, mahasiswa berprestasi UPJ bidang olahraga asal Palembang, dan juga Dafa Gifani, mahasiswa berprestasi UPJ bidang olahraga asal Jakarta. Jui, jangan, Jui.
Mungkin masih ada topan 3, mungkin Pak Ibu ada 3 volunteer ya. Boleh ya, yang pegang ini ya. Mungkin satu lagi dari Bapak Ibu, boleh. Ayo Pak. Itu gratis nih. Ya. Oke. Ayo, buka ini aja. Ya. 2, 3. Universitas Pembangunan Jaya. Tadi namanya sudah sangat tegang sekali. Mungkin sampai sini ada yang ingin bergabung, bisa menghubungi ketua dari tim Universitas Pembangunan Jaya. Oke, Bapak Ibu dan Ibu yang hormati, selanjutnya kita akan memasuki kegiatan utama kita pada rangkaian acara pagi hari ini, yakni pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, beliau merupakan ketua dari bagian pemasaran Humas dan Administrasi Universitas Pembangunan Jaya. Mari kita sambut bersama Ibu Kak Joy Suhana. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya Bapak Ibu, terima kasih. Tadi yang sudah bertemu pagi-pagi, yang belum sempat karena baru tiba, saya ucapkan terima kasih sudah jauh-jauh meluangkan waktu, juga meluangkan tenaga untuk datang ke kampus Universitas Pembangunan Jaya. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bu Ratu, sebelum-sebelumnya kita sudah pernah bertemu untuk pengurus MPBK Provinsi Banten ini, tapi memang ketemunya belum di UPJ. Dari ketuanya masih Bu Ai yang pertama kali kami ketemu, kemudian berganti kepada Bu Ratu. Tahun kemarin kita ketemu lagi dan berjanji untuk bertemu selanjutnya di kampus Universitas Pembangunan Jaya supaya Bapak Ibu bisa dengan secara langsung ya mengetahui lokasi, mengetahui gedung kampus, dan nanti kita akan sempatkan untuk sedikit berkeliling di gedung ini. Nanti kalau sempat kita juga ke gedung yang sebelah yang nanti akan bisa diceritakan kepada rekan-rekan guru BK yang lainnya atau bahkan kepada siswa-siswi di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, biasanya kami menyelenggarakan di bulan Januari itu ya, tetapi tahun ini kita agak sedikit berubah konsepnya. Kita lakukan di bulan Agustus sebagai pembuka. Kemarin saya sudah melaporkan kepada pimpinan bahwa akan ada tahun ini namanya MGBK Series yang kita lakukan dari bulan Agustus sampai nanti tahun depan di bulan April kalau tidak salah. Yang nantinya kita akan lanjutkan dengan tadi permintaan dari Ketua MGBK Provinsi bahwa tidak hanya ketemu dengan pengurusnya saja, tapi kita akan lanjutkan dengan seluruh, mudah-mudahan bisa menyentuh seluruh anggota MGBK dari masing-masing kota dan kabupaten. Tapi nanti kita akan pecah-pecah mungkin dulu. Kita akan bertemu, nanti akan kita lanjutkan dengan Kabupaten Tangerang secara khusus, Kota Tangerang secara khusus. Ya biasanya Pak Nana selalu proaktif sekali dan sangat-sangat suportif juga kepada kami, membantu mungkin dari Kabupaten Lebak, Pandeglang, Kota Cilegon, yang nanti biasanya kami menyiapkan materi yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu guru BK, apakah itu di bidang TIK
atau bahkan bimbingan dan konseling, karena UPJ punya program studi psikologi, kita punya sistem informasi dan prodi informatika yang bisa memberikan materi-materi berkaitan dengan TIK atau dari berbagai program studi yang jumlahnya ada 10 di Universitas Muhammadiyah. Nah, itu sebagai informasi pembuka ya Bu Ratu kepada Bapak Ibu juga. Sebelum nanti saya melanjutkan lagi informasi yang biasa yang kami ingin sampaikan, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sudah diinformasikan sebelumnya, tapi saya ingin merefresh kembali mengenai program-program apa saja yang ada di UPJ. Yang ingin saya sampaikan, ini adalah program beasiswa, tentu saja untuk meng-highlight pertemuan kita hari ini, kemudian menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Rektor kami mengenai program beasiswa di UPJ. Kemudian ada program yang kami sebut juga dengan jalur undangan untuk tahun akademik 23-24, karena yang 22-23 itu sebentar lagi selesai, perkuliahan akan dimulai di akhir Agustus ini. Dan ada informasi mengenai program Jaya yang menaungi UPJ itu ada di yang tadi disebutkan, ada di bidang properti, kemudian infrastruktur, kemudian karena pembangunan Jaya sendiri sudah berusia lebih dari 60 tahun dan melewati beberapa krisis moneter, krisis global. Kemarin yang terakhir diuji lagi dengan pandemi COVID dan masih tetap berdiri dengan kuat sampai hari ini. Nah, manajemen juga menjadi program studi manajemen menjadi salah satu flagship atau prodi kebanggaannya UPJ ya. Nah, yang 10 prodi ini dibagi dalam 2 fakultas besar, Fakultas Teknologi dan Desain. Isinya ada desain komunikasi visual, desain produk, ada yang berbasis informasi teknologi yaitu sistem informasi dan informatika, kemudian ada teknik sipil dan arsitektur. Kemudian di fakultas berikutnya humaniora dan bisnis ada program studi psikologi, ilmu komunikasi, akuntansi dan manajemen. Dan selanjutnya nah, program beasiswa ini berlaku di semua program studi yang tadi. Beasiswa penuh UPJ sendiri ada banyak nih, ada sampai 7, ada 2 kategori kami bagi. Khusus prestasi ada 4 jenis beasiswa. Pertama, beasiswa prestasi akademik yang biasa ada, kemudian olahraga. Tadi yang tampil itu adalah mahasiswa yang memang kami rekrut dari prestasi olahraga. Kemudian beasiswa prestasi khusus sains dan seni budaya. Selanjutnya ada satu lagi kategori yang kami sebut dengan beasiswa UPJ untuk negeri yang isinya beasiswa kepemimpinan. Jadi teman-teman yang aktif di selama bersekolah di SMA, terutama dari organisasi OSIS khususnya untuk para pengurus inti OSIS, kami sediakan beasiswa secara khusus. Kemudian ada beasiswa KIP Kuliah Merdeka. Setiap tahun UPJ mendapatkan kuota secara khusus. Tahun ini kami mendapatkan 20 kuota, yang sebelumnya itu ada 10 kuota saja. Tahun ini bertambah lagi kuota yang diberikan kepada UPJ untuk beasiswa KIP Kuliah Merdeka. Siswa-siswi dari sekolah masing-masing ataupun dari kota kabupaten asal Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian UPJ juga ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian, kita punya program unggulan baru yaitu kelas internasional. Nah, karena ini memang kelas internasional, salah satu persyaratannya harus punya modal bahasa Inggris Bapak Ibu. Tetapi yang ini sangat berbeda sekali dengan program kelas internasional yang sudah ada di kampus-kampus yang lain. Perbedaannya nanti akan saya ceritakan. Kami bekerja sama dengan sebuah lembaga pendidikan digital berasal dari negara Singapura, namanya Lincoln Academy. Nah, Lincoln Academy ini mempunyai divisi internasional yang dinamakan EduClass. Bersama-sama dengan EduClass kami membangun kelas internasional yang kami namakan IUP Information System. Dari namanya memang masih bisa ditebak bahwa ini masih
di ranahnya information technology, khususnya jurusan sistem informasi atau information system. Jadi baru satu jurusan. Nah, partner kami EduKelas ini sudah ini akreditasi yang sudah dimiliki baik di dalam negeri Singapura-nya sendiri maupun secara internasional. Kalau di Singapura, itu sudah terakreditasi lembaga pendidikan oleh lembaga akreditasi pendidikan tinggi, pendidikan swasta di Singapura. Kemudian juga sudah dapat ini namanya Committee for Private Education, ini lembaga akreditasinya. Kemudian juga diakreditasi oleh Skills Future Singapore dan mendapat penghargaan di dalam negara Singapura juga maupun internasional dari Microsoft dan juga Pearson. Jadi lembaganya ini lembaga yang kita sebut lembaga yang terpercaya karena memang dilihat dari akreditasi dan sertifikasinya. Bersama-sama dengan UPJ kami membangun program studi yang dinamakan IUP Information System yang berbeda dengan program nasional kelas internasional lainnya seperti ini Bapak Ibu. Pertama, model belajarnya di tahun pertama dan kedua mereka dari Singapura, India atau Malaysia 2 jam setiap harinya, tetapi modelnya flip classroom. Flip classroom artinya begini, dosennya hanya bicara 20-30 menit, sisanya mahasiswa FGD dan project diskusi, lebih banyak diskusi. Jadi 2 jam itu dosen hanya bicara 20-30 menit saja. Gitu. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi, proyek dan lain-lain. Selama 12 bulan pertama, mereka belajar 12 modul berbeda. 12 modul ini caranya 1 bulan 1 modul. Tidak ada UTS, tidak ada UAS. 1 bulan 1 modul, kalau belum lulus di modul pertama, belum bisa lanjut ke modul kedua. Dilatih selama 12 bulan. Nah, tujuan dari bootcamp ini mereka harus menjadi job ready. Setelah 12 bulan mereka mahasiswa di IUP Information System di jurusan ini harus job ready. Karena apa? Karena di semester ketiga tahun kedua perkuliahan sampai dengan lulus mereka akan memasuki tahapan yang disebut dengan work study program. Work study program ini bukan saja kuliah, tetapi mereka akan magang full time. Magangnya 8 jam sehari, 9 to 5. Dilakukan sejak full remote, artinya online, dengan perusahaan global yang berlokasi di Singapura. Ini kemudian kuliahnya 2 jam sehari kalau Senin sampai Jumat, Sabtu full sehari dia kuliah. Makanya disebut dengan programnya ini work study program, bukan lagi kuliah saja, belajar saja. Jadi ilmu yang dia pelajari di kelas langsung dipakai bekerja. Ini model perkuliahannya yang membedakan program kelas internasional ini dengan kelas internasional lainnya yang sudah ada. Nih, baru pertama di Indonesia. Kemudian yang menjadi unggulan lain ya ada bonusnya juga selama anak-anak ini magang biasanya terjadi di SMK ya. Paling lama kan 1 tahun kalau anak SMK magang, tapi kalau ini 3 tahun dari semester 3 sampai dengan lulus. Ditambah lagi selama magang full time mereka akan dapatkan uang 1 bulanan. Jadi kayak terima gaji mahasiswanya. Nah uang 1 bulanannya itu kalau di total 3 tahun besarannya bisa hampir 2 kali lipat uang kuliah selama 4 tahun. Kalau di total $16.200 dalam dolar American dollars. Nah ini tiga keunggulan utama dari kelas internasional yang menjadi program unggulan UPJ yang baru, Bapak Ibu sekalian. Lanjut, Greg. Nah, pasti akan ada pertanyaan dan memang sering saya temui pertanyaan seperti ini, gimana caranya nanti mau magang 3 tahun itu, perusahaan mana, katanya di Singapura, apakah kita harus ke sana, dan itu jadi pertanyaan.
perusahaannya sudah disediakan. EduClass dari Eden Academy sudah punya kerjasama resmi MOU dengan berbagai perusahaan, dan perusahaan-perusahaan ini siap menerima mahasiswa UV Information System dari UPJ untuk magang di sana. Nah, lewat interview tentu saja. Kenapa harus ada interview? Karena target setiap tahun UPJ saat ini satu kelas hanya 25 mahasiswa saja. Tidak mungkin semua mahasiswa saat kami tempatkan di grant di sana. Di tahun pertama dia bisa dapat 300 US dollar. Kalau dirupiahkan setara dengan 4,5 juta gaji lulusan S1. 4,5 juta. Ya Bu ya, UMR kan, S1 kan, 4,5 juta. Yang dia bisa hasilkan pada saat dia masih semester 3 dan 4. Nah, sekarang dia bekerja full time, layaknya karyawan walaupun statusnya magang dan dia masih berstatus sebagai mahasiswa, dia akan dievaluasi kinerjanya dan berhak mendapatkan kenaikan uang saku bulanan. Di tahun kedua bisa mencapai maksimal 450 US dollar atau setara dengan 6,7 juta rupiah. Itu gaji junior manager. Iya, betul sekali Bu. Nah, di tahun terakhir bahkan dia bisa mencapai 9 juta per bulan atau 650.000 rupiah. 650 US dollar setara dengan 9 juta rupiah per bulan. Lagi-lagi itu gaji manajer dengan pengalaman kerja 3 tahun, 3 sampai 5 tahun. Kalau manajer punya baru, dia rate salary-nya hari ini 6 sampai 7 juta. Manajer Bu. Kalau yang sudah punya experience bisa dimulai dari 9 juta. Nah, ini sudah bisa dihasilkan oleh anak-anak ini dengan status mahasiswa dan bekerja sebagai apprentice atau magang di perusahaan global, karena tujuan utamanya mereka harus jadi global digital talent. Jadi bisa berkompetisi di level internasional, tidak level lokal saja. Gitu. Ini yang membedakan program kelas internasional yang UPJ punya sebagai program unggulan baru dengan kelas internasional di kampus-kampus yang lain. Selanjutnya, nah pendaftarannya seleksinya nggak rumit. Modalnya cuma nilai rata-rata poinnya ini. Kemudian yang penting bahasa Inggris, nanti ada interview, gitu. Interview untuk memastikan siap bahasa Inggrisnya nanti kalau diperlukan. Saya kembalikan kepada MC, kalau Bapak Ibu punya pertanyaan dipersilakan. Luar biasa sekali, beliau tuh semuanya kepada luar biasa sekali. Tadi ada banyak sekali hal-hal yang saya lihat dalam pemaparan Ibu ya Bu ya. Dan ini mungkin terkait juga dengan visi Universitas Pembangunan Jaya Bu ya, yakni menjadi universitas yang unggul dalam memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, membentuk manusia jaya sebagai pembelajar seumur hidup yang bermartabat, berwawasan luas, berdaya saing tinggi, peduli lingkungan, dan kelompok kesejahteraan. Betul sekali. Oke, mungkin selanjutnya kita akan sesi tanya jawab dulu ya Bu ya. Nanti mungkin boleh silakan dulu ya. Silakan harus duduk. Ya, mungkin dari tadi sudah berdiri juga kan. Oke, saya izin duduk juga Bu ya. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab bersama narasumber kita Ibu Khadijah, dan kita juga mempersilakan nanti kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini untuk bertanya. Jadi agar lebih interaktif, kita juga membuka sesi tanya jawab. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, mungkin langsung saja. Pertama itu aku mau nanya Bu tentang kebijakan yang ada di UPJ sendiri itu. Bisa nggak kalau mahasiswa itu dari jurusan IPA misalnya ingin mendaftar ke manajemen yang notabene IPS ya mungkin ya, atau kebalikannya misalnya dari IPS mau jurusan ke psikologi, itu apakah bisa atau tidak di UPJ? Ya, jadi kalau di UPJ ini ya ini panggilannya namanya Muhammad Jihad Muhammad. Ini mahasiswa beasiswa yang saya rekrut juga jauh-jauh saya ke Bumble, Pangkal Pinang. Nah,
Jadi kalau di UPJ, Bapak Ibu di 10 program, kita punya 2 fakultas yang tadi khusus teknologi dan desain, ada juga yang humaniora dan bisnis. Atau kalau anak-anak kita mungkin kenalnya sosum sama IPA, sains ya. Nah, di UPJ itu walaupun psikologi, karena dia tidak di bawah fakultas kedokteran, jadi anak IPS bisa. Akuntansi, walaupun dia itu di bawah fakultasnya ranahnya sosum, tapi dari IPA itu bisa. Dan kejadiannya seperti itu. Kalau saya interview anak beasiswa, dia SMA-nya IPA, tapi dia masuknya mau ke manajemen. Kita tanya, aspirasinya biasanya seperti ini, karena saya mau bikin bisnis sendiri, jadi bisa memanage bisnisnya sendiri. Walaupun bisnisnya nggak perlu dia cerita, kita tanya secara spesifik, yang di kepala kamu bisnis kamu apa sih? Dia punya, ada yang sudah punya bisnis, jadi beberapa mahasiswa biasa kita bahkan ada yang sudah punya bisnis sendiri, kayak punya usaha rumahan keripik, atau dia punya sama orang tuanya ada catering gitu, dan aspirasinya jadinya ingin kuliah di manajemen, jadi dia bisa mengurus bisnis. Itu contoh yang salah satu yang kami temui di lapangan. Atau tadi yang ini, informatika itu ada di Fakultas Teknologi dan Desain. Tetapi anak-anak IPS bisa ikut masuk mendaftar di program ini. Di reguler juga, di prodi informatika, prodi sistem informasi, teknik sipil, bahkan arsitektur, ada juga anak-anak yang dari IPS yang masuk dan berkuliah hari ini, bahkan berkuliah di program studi tersebut. Ada anak RPL dari SMK, RPL masuk ke arsitektur karena dia ingin jadi interior design. Katanya RPL itu dulu karena senang komputer aja, jadi ngambil. Jadi contoh seperti itu di UPJ ini fleksibel. Jadi di 10 program studi yang ada di UPJ, anak dari IPS, dari IPA bisa masuk ke program studi apa, yang penting dia lolos seleksinya saja. Oke, berarti intinya kalau di UPJ tidak ada batasan seperti itu. Berarti UPJ lebih fleksibel, mau dari IPA atau IPS selama anak itu sendiri atau calon mahasiswa itu sendiri berminat, maka UPJ akan dengan senang hati memberikan keluasan tersebut. Betul, untuk ikut seleksi ya di program studi yang dipilih. Oke, sekali lagi kami ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu mungkin yang tadi di PPT-nya terlalu singkat atau apa ingin bertanya, kami akan membuka sesi tanya jawab. Jadi setelah ini kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu. Oke, selanjutnya mungkin masih pertanyaan yang kedua sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Tadi kan Bu Hadijah sudah memberikan pemaparan tentang IUP dan saya penasaran bedanya itu sama program internasional yang ada di kampus-kampus lainnya itu apa? Oke, terima kasih. Jadi rata-rata yang ada saat ini kelas internasional itu biasanya kalau nggak di luar negeri, jadi kuliah di sini misalnya 3+1 atau 2+3 gitu. Jadi kuliah di sini berapa semester, nanti lulus semester akhir di universitas kerjasamanya gitu. Atau yang full di sini, tapi nanti dia dual degree-nya kuliah full di Indonesia, nanti ada ujian yang berbeda kalau tidak salah, dapat 2 ijazah dari universitas kerjasama dan ada dari universitas asal. Tapi kalau ini bukan dual degree, kami lebih fokus untuk mencetak yang tadi kalau istilahnya anak SMK yang siap kerja ya di industri. Jadi begini Bapak Ibu, kenapa ada program ini? Karena kita melihat kondisi hari ini. Pak Jokowi dan Pak Menteri Kominfo itu pada saat kemarin di KTT di bulan Oktober 2021 itu menyampaikan begini, Indonesia sedang berusaha mengklaim posisi, kita sedang mempersiapkan diri untuk mengklaim posisi digital giant number 3 di Asia. Untuk itu perlu digital talent, gitu Bapak Ibu. Nah, saat ini yang jadi digital giant nomor 1 di Asia itu China. Jadi banyak sekali kan alat-alat teknologi dan segala macam itu buatan China. Gitu. Nomor 2-nya adalah India.
Amerika sendiri lembaga antariksannya itu banyak merekrut IT engineer, IT manager dari India. Nah, Indonesia mau ngambil posisi 3-nya. Kita sudah mendekati siap, kita sudah punya 8 unicorn hari ini. Ada 5 startup yang akan siap-siap juga jadi unicorn. Dan kalau dihitung sumber dayanya itu sampai 15 tahun ke depan, kita perlu 9 juta digital talent di berbagai bidang. Pemerintah dengan berbagai macam program beasiswa itu baru mampu mencetak 100.000 per bulan. Sedangkan 9 juta kalau dibagi 15 itu harus 600.000 sebulan. Sisanya harus universitas dan harus sesuai dengan kondisi hari ini gitu. Apalagi sejak pandemi kan dunia itu sudah shifting ke digital. Nah, itu tantangan yang dihadapi di industri, makanya UPJ membuka program studi. Program studinya sudah ada, akreditasinya B, tetapi kita program internasional yang kita buka karena dunia digital ini tanpa batas. Anak hari ini bekerja tinggal di kampung di Indonesia, tapi dia bisa bekerja dengan perusahaan di Amerika atau di Eropa. Bapak Ibu mungkin ingat baru-baru ini ada yang viral ya di TikTok atau di sosial media yang bapak-bapak dikira ngepet, nggak pernah keluar kamar, nggak pernah kelihatan kerja. Tapi tidak terbang. Nah itu ternyata dia bekerja untuk 6 perusahaan di Singapura. Saya juga pernah baca di jurnal, katanya kan kalau sekarang Indonesia memasuki eranya bonus demografi. Betul. Dimana nanti kita punya sumber daya banyak sekali, tapi kalau tanpa diimbangi dengan kemampuan skill-skill yang mumpuni, maka akan sangat disayangkan sekali. Nah. Dan oleh karena itu, IUP ini hadir untuk menjawab tantangan tersebut. Betul, itu juga yang dikejar pemerintah Pak Jokowi. Ngomong di 2020 akhir. Riau hitungnya 15, berarti kan di 2035. Memang pada saat kita panen bonus demografi tadi itu di 2035 itu. Jadi harus siap nih. Hari ini Bapak Ibu, bisnis kecil pun harus sudah ada sosial medianya kan, harus go digital or die istilahnya. Betul sekali. Nah itu yang kami kejar. Oke. Program ini. Ini tanya jawab. Mungkin untuk pertama boleh. Oh ini ada Pak Sudah ada. Nana dari Kabupaten Tangerang. Sudah ada dua, tapi mungkin dari Bapak. Pak Nana lebih dua kata. Silakan. Oh ibu ya. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangan dari Universitas Pembangunan Jaya. Saya perkenalkan diri. Iya Pak. Saya Pak Nana dari SMA 8 Kabupaten Tangerang. Insyaallah dapat amanah dari teman-teman dari Ketua Pendidikan Kabupaten Tangerang. Dan ingin saya tanyakan Bu, ini pengalaman pribadi Bu ya, dan mungkin untuk motivasi anak saya pribadi. Anak saya sekarang sedang sekolah di SMA. Kebetulan ambil jurusan program internasional Bu. Dia keterima di jurusan biologi IPA. Nah, semula dia pengen cita-citanya mau masuk fakultas kedokteran. Seiring waktu ternyata digital itu lebih apa motivasi dia. Maka dari saya lihat di situ ada kelas internasionalnya juga Bu ya. Nah ini apakah saya boleh mengarahkan ke sana dari anak saya jurusan dari biologi ini mengarahkan ke sananya, apakah bisa atau tidak? Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pesan dari para dosen sebenarnya anak ini harus benar-benar menyukai ini karena modelnya masih sangat baru. Kita tahu ya Pak ya, kemarin pembelajaran online itu sangat-sangat ini ya challenging, sangat menantang, sangat penuh tantangan gitu baik dari anak, orang tua maupun guru ya. Nah model pembelajaran ini digunakan di program yang ini. Itu itu syarat utama nih, komitmennya nanti kalau dia mau masuk di program ini. Bisa atau tidak bisa saja Pak Nana. Kalau dia mau, baiknya ada di situ, dia bisa. Kedua, persiapkan bahasa Inggrisnya. Karena tadi kelas ini nanti ada mentor. Jadi kalau dia kuliah online-nya di kampus. Nanti ada mentor dosen UPJ. Jadi kalau dia tidak paham, mengalami kesulitan akan dibantu oleh mentor dari UPJ.
disebutnya lokal dan internasional. Nanti biaya, oh iya, kebetulan biaya ini. Jadi karena ini kelas internasional, biayanya ini kalau di total di semester 1, semester 2, Pak Nanaya sudah termasuk uang pangkal. Semester 1 dulu, uang pangkal, uang pendaftaran, uang UKT semester 1 itu biayanya 16.800 sekian, gitu. Jadi yang dibayarkan orang tua full itu yang semester 1, semester 2. Kalau total itu 27 juta, semester 1, semester 2 termasuk uang pangkal dan lain-lain. Tetapi semester 3 dan seterusnya, itu nanti mahasiswa akan bisa membayar sendiri uang kuliahnya dari hasil magang tadi itu, Pak. Gitu. Itu yang, dan kalau di total kalau nanti saya akan kasihkan tabel uang pangkalnya uang kuliahnya kepada Bapak Ibu sekalian sebagai informasi juga. Sebenarnya termasuk kelas internasional paling murah, Pak, ini. Betul. Betul. Yang tadi pakai magang 3 tahun. Sedangkan 27 juta itu biasanya baru uang pangkalnya saja. Ini udah uang full 1 semester. Gitu, Pak. Betul, nah itu Pak. Ini program kelas internasional paling murah nanti deh. Kalau begitu Bapak lihat tabel uang kuliahnya nanti akan bisa membandingkan dengan kampus-kampus yang lain. Itu Pak Nana dari saya. Jadi kalau soal bisa atau enggak, bisa banget sih. Yang penting tadi 2 modal utama itu. Pertama dia mau, jadi ada komitmennya. Karena enggak ada kuliah tanpa supervisi nih, banyak dokumennya. Jangan sampai bolong-bolong tadi nanti tiba-tiba laporannya banyak kehadirnya. Dan banyak diskusi, banyak proyek. Kedua, bahasa Inggris. Yang penting dia punya basic dulu. Nanti 1 tahun di awal itu akan otomatis akan meningkat dengan sendirinya karena interaksinya semua berbahasa Inggris. Begitu. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya mungkin kita akan berikan kesempatan kepada Ibu yang digital untuk bertanya. Silakan. Saya perwakilan dari MGWK Kota Tangerang, Ibu. Ya, saya baru banget UPJ, makanya excited banget gitu ya. Selama ini yang saya tahu UPJ pernah saya ketemu di edufair di sekolah swasta. Nah, jadi mungkin nanti next itu ada apa yang masukan buat UPJ bisa kolaborasi dengan SMA negeri di Kota Tangerang. Dan yang saya kaget juga ada 61 ternyata ya Kota Tangerang yang masuk UPJ. Nah, nanti mungkin saya minta datanya Bu, kalau bisa nanti mungkin ada anak saya SMA negeri 5 itu boleh Tangerang. Baik, mungkin ada beberapa Ibu pertanyaan, masih ada waktu ya? Masih. Baik. Tadi Ibu DJ, yes. Ibu DJ tadi menyampaikan untuk beasiswa ketua OSIS, betul, dan tim. Nah, ini yang saya pengen merincikan, itu timnya seperti apa? Atau ketua OSIS sekretaris bendahara, atau ketua OSIS wakil dan sekretaris? Nah, itu nanti bisa saya sampaikan ke anak-anak. Gitu. Lalu yang kedua, tadi mungkin nyambung sama Pak Nana ya. Pak Nana kan menyampaikan tentang anaknya nih, Pak Nana. Nah, saya tanya, kira-kira kita guru BK semua di sini Bu, ada nggak Bu beasiswa buat guru BK? Khusus ya, karena memang kita udah gencar-gencar banget buat ke anak murid. Loh, kok anak kita belum ada kan Bu? Iya betul. Karena memang next berapa tahun lagi anak saya juga kuliah Bu. Iya betul sekali. Iya mungkin yang internasional ya Bu ya. Oke. Lalu nanti terus saya lihat ada psikologi ya Bu ya. Ada nggak S2 psikologi Bu untuk di sini? Kalau ada, mungkin ada beasiswa juga. Saya juga pengen ikut gitu kalau S2 psikologi. Oke. Lalu beberapa penjelasan dari Ibu Diji tadi belum dijelaskan tentang akreditasi. Nah mungkin ada beberapa pertanyaan anak-anak biasanya akreditasinya apa Bu? Gitu. Kampusnya baik kampus baik jurusannya. Mungkin nanti dijelaskan Ibu. Ada lagi Bu? Nanti saya coba ingat nanti Ibu ingat lagi kalau saya kelewat. Jadi ada anak bersama siswa kami ya dari Kota Tangerang daftar nih Bu secara reguler ataupun beasiswa. Mungkin beasiswa ada yang uang partai gratis gitu ya Bu ya, semesterannya bayar, atau mungkin yang reguler. Nah terus ketika di awal tahun SNPTN dia ikut nih Bu
masuklah di perguruan tinggi negeri. Nah ini bagaimana? Apakah duit yang masuk tadi itu dikembalikan oleh UPJ atau bagaimana sistemnya? Nanti kan biasanya ibu yang kalau kampus-kampus lain kalau masuk negeri baik SBMPTN, SNMPTN atau UM yang penting negeri itu ada beberapa persyaratan. Negerinya hanya ini saja yang akan dikembalikan uangnya atau bagaimana? UPJ kan mungkin beda kebijakan gitu. Itu ibu. Satu lagi, apakah ada beasiswa bagi anak yang tidak mampu tapi dia tidak punya KIP? Banyak anak-anak kami KIP itu terkadang Bu, terus terang di lapangan tidak semua orang-orang yang memang tidak mampu. Jadi kadang yang anak tidak mampu bahkan dia tidak punya KIP. Nah ini yang mungkin saya tanyakan apakah dia bisa mengikuti untuk beasiswa yang tadi yang tidak mampu, apakah ada? Mungkin itu saja Ibu, terima kasih. Salam kenal juga Bu Asri, saya juga baru ketemu ya sama Bu Asri. Saya jawab satu-satu, jadi ngerti Bu kalau ada yang terlewat. Tadi pertama saya cobain dulu akreditasi. Akreditasi kalau UPJ 10 program studinya sudah terakreditasi B, universitasnya juga B. Hari ini kita sedang mulai dari Januari kemarin kita sedang proses akreditasi ulang menuju A. Jadi kita rally nih dari bulan Januari November bahkan karena di tahun ini mulai Maret itu pendaftaran secara online, akses sekarang online. Nanti akan ada visitasi juga. Itu akan akreditasi yang tercepat itu akuntansi dan informatika dan SIP. Itu akan segera divisitasi untuk kita mengejar akreditasi A. Didoain mudah-mudahan bisa lancar nanti akreditasinya menyusul nanti program studi yang lain. Jadi semua program studi sudah terakreditasi B, institusinya atau universitasnya juga sudah terakreditasi B. Nah kemudian mengenai uang beasiswa guru, nah ini jadi selalu saya kelewat. Ada Bu, beasiswa untuk guru itu ada secara khusus. Jadi nanti memang perlu rekomendasi atau surat. Jadi menyatakan bahwa ini anak guru di sekolah beratu misalnya, nanti ada surat itu saja dilampirkan. Itu akan ada fasilitas tadi masuk ke dalam beasiswa guru, gitu. Kenapa Bu? Di tasnya nanti ngikutin ini aja pakai jalur rapot paling ini, gitu Bu. Ya, itu dua pertanyaan sudah terjawab. Terus yang tadi OSIS, ya pengurus inti itu artinya gini Bu, ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara, plus kalau tahun 2 tahun pertama ini nggak ada, sekarang kita tambahin ketua MPK boleh. Karena diprotes. Betul. Jadi sementara baru ketua MPK-nya dulu. Ini saya juga hasil ini berapa tahun interview, 2 tahun interview dari seluruh Indonesia dapat masukan itu dan sekarang kita tambahin anak ketua MPK itu kita bisa ikut sertakan. Ada kejadian justru begini, dia bukan pengurus inti OSIS, dia bukan ketua MPK, dia hanya ketua bidang saja, koordinator bidang. Tapi dia punya prestasi pendamping lainnya, itu dapat beasiswa penuh di UPJ. Jadi sebenarnya kami punya exception, jadi ada pengecualian yang lain Bu, selain yang tadi sudah secara tertulis SOP-nya, SK-nya dari pimpinan tertinggi UPJ harus ini. Tapi kami melihat portofolio. Jadi setiap kesempatan kalau ada anak yang memang katakanlah matching, silakan saja Bu, akan nanti kita seleksi secara administrasi. Itu yang ketiga ya, terjawab akreditasi, kemudian OSIS, beasiswa guru juga sudah. Nah untuk psikologi proses sementara 10 prodi itu masih semuanya S1. Kita sedang proses untuk membentukkan program studi postgraduate-nya atau S2-nya. Nanti segera kami informasikan kepada Bapak Ibu begitu sudah launching. Jadi 2 tahun ini kita juga rally Bapak Ibu pimpinan Universitas Brawijaya merekrut para dokter, bahkan sudah ada forum dokter di sini. Persiapannya untuk mudah-mudahan kalau tidak salah tahun depan ya. Karena tahun kemarin sudah dirilis kuesioner dan segala macamnya kayak apa ya? Riset tadinya sudah dirilis, 1 tahun ini kita olah, tahun depan mudah-mudahan sudah bisa.
kita buka S2-nya. Jadi begitu ada, nanti saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan sebenarnya begini, tahun kemarin tuh saya coba untuk mencarikan program sertifikasi buat Bapak Ibu BK. Cuma perlu komitmen. Kami menyampaikan informasi ini di akhir 2020, nggak ada yang daftar. Karena untuk sertifikasi itu komitmen kan Ibu ya, nggak cuma sehari 2 hari. Kalau nggak salah paling 1 minggu ya paling. Jadi kayak sertifikasi kompetensi gitu. Mirip. Jadi ada kami mencoba, cuma memang nggak jumlahnya nggak banyak dulu. Minimal partisipan tuh 10. Bahkan kami buka juga sertifikasi project management untuk kepala sekolah, tapi nggak ada yang daftar pada saat itu. Nah, kita mulai dengan hal-hal yang seperti itu Bapak Ibu. Tahun ini kita mau kerjakan lagi, nanti segera begitu kami dapatkan jadwal dan segala macamnya itu kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang kami utamakan prioritaskan tentu saja sekolah-sekolah partner yang hari ini hadir dan memang selalu kita membangun komunikasi yang proaktif begitu. Nanti akan kami informasikan. Sudah ya? Masih ada satu lagi, tadi mungkin yang PTN, kalau saya kan masuk. Oh iya, itu jadi teman-teman yang beasiswa kayak kemarin kasusnya siswanya Bu Restu ada Bu Ratu. Ada yang ikut beasiswa di kita, seleksi, tapi juga ikut SNPTN. Dan kebetulan kalau SNPTN mengambil itu nggak masalah Bu. Yang penting sudah seleksi dulu di kita, supaya kuotanya jangan sampai kepenuhan di UIJ gitu kan. Nah, kalau dia lolos SNPTN, nanti tinggal memerintahkan UPJ. Catatannya asal jangan kalau anak beasiswa nih, asal jangan dulu menandatangani surat perjanjian beasiswa dengan UPJ, gitu. Bisa. Kalau yang reguler, yang penting dia misalnya ada persyaratan membayar uang pangkal dulu. Itu yang penting di semester pertama itu, jadi akhirnya di akhir tahun di bulan Desember dia sudah melunasi itu pembayaran yang harus dibayarkan. Nanti di bulan Maret kalau dia lolos SNPTN atau di bulan Juli dia lolos SBM itu akan dikembalikan. Kalau dia lolos di SBM atau SNM yang ada universitas yang ada di klaster 1, itu ada kurang lebih 13 universitas. Kalau zaman dulu PJ hanya 5 uni saja. Kalau sekarang kita ngambil yang di klaster 1, bahkan ada kalau nggak salah USU itu masuk di situ. Itu kami sampaikan informasinya ada di flyer. Jadi teman-teman yang mengikuti di situ itu dikembalikan 100%. Kalau yang dari universitas lain itu nanti ada potongan 3 juta. Gitu saja. Nah, itu Bu Asri. Oke, apakah ya masuk ke dinas? Ya, itu nanti ada potongan 3 juta itu. masih ada Yang mampu. Silakan saja Bu, kalau ada dari putra-putri siswa Bapak Ibu yang memang tidak mampu, nanti dia tinggal memilih berbagai jalur yang kita punya sih. Tapi biasanya kalau beasiswa itu seleksinya rapor gitu Bu. Kalau dia punya prestasi silakan saja, walaupun dia nggak punya KIP itu bisa gitu. Atau yang tanpa KIP. Nah, khusus untuk di Kota Tangsel misalnya, kami punya kuota untuk kewilayahan, misalnya apa yang tinggal yang SMA 10 atau yang tinggal di wilayah kelurahan Sawah Baru Sawah Lama itu dapat fasilitas khusus itu. Beasiswa kewilayahan nanti dia bisa saja kami interview dan bisa saja dapat beasiswa penuh 4 tahun 8 semester atau beasiswa yang gratis uang mahal gitu. Kayak gitu Bu. Ada beberapa fasilitas yang kami sediakan. Tapi memang kuotanya belum besar. Jadi kami pilih yang dengan sangat selektif. Sama-sama. Sudah menjawab semua ya Bu Asri ya. Iya betul Bu. Jadi ikut aja dulu. Contohnya kemarin tahun kemarin kok. Terima kasih kepada Bu Anja. Mungkin masih banyak di antara Bapak Ibu yang punya pertanyaan, tapi kami mohon maaf mengingat waktu juga ya. Takutnya nanti kalau kita buka terus Gak bisa keliling. Kita nggak bisa keliling-keliling nanti. Oleh karena itu mungkin kalau seandainya nanti masih ada informasi pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Hadijah. Ya, nanti ada perwakilan. Misalnya kalau Kabupaten Tangerang itu bisa dengan Erwin atau Kota Tangerang itu nanti ada. Teman-teman yang dari kewilayahan
Kalau kota Tangerang Selatan tuh ada Alif di belakang, mana Alif? Ini orangnya nih pergerakannya. Kalau yang dari Serang, kota Cilegon, Lebak atau Pandeglang tuh bisa dengan Mas Hendra. Mas Hendra itu sangat rajin, selalu mengupdate, selalu repotin Bu Ratu ya, cokir. Gitu, atau dengan saya langsung Bapak Ibu sekalian dipersilahkan. Oke, kalau gitu terima kasih sekali Bu Anindya atas pemaparan materi dan juga sesi tanya jawab kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bu Anindya dapat bermanfaat. Jadi closing Oke, Bapak Ibu hadirin, kalau tadi kita sudah mendengarkan pemaparan materi dan juga sesi tanya jawab, mungkin sekarang kita akan lebih rileks lagi, yakni kita akan melihat penampilan performance dari mahasiswa berprestasi Universitas Pembangunan Jaya yang akan menunjukkan bakatnya di tarik suara. Teman-teman kita yang akan tampil adalah Cecilia, mahasiswa UPJ berprestasi UPJ bidang seni asal Palembang. Kemudian akan ada Richard, mahasiswa berprestasi UPJ bidang OSIS asal Singkawang, Kalimantan Barat, serta Brigita Yolanda, mahasiswa berprestasi bidang seni dan budaya asal Singkawang. Kalau begitu, langsung saja mari kita sambut bersama performance tarik suara Cecilia, Richard, dan Brigita. Halo, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Cecil, ini Brigita dan itu Richard. Kami mau nyanyi-nyanyi dulu ya, santai-santai. Jadi lagu ini judulnya Cinta dari Rahasia. Terakhir ku tak tahu mana aku di balik bintang. Terbelah hatiku antara cinta dan rahasia. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku di lemah hatiku. Andai ku bisa berkata sejujurnya. Ikut nyanyi yuk. Janganlah kau pilih dia. Pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin bertemu
habis Bu. Kita masih ada lagi kedua. Apa itu? Akan dinyanyikan oleh saya yang berjudul Kemesraan. Tenang, Biar mesra ya. biasa nostalgia lagi kita di sini. Yang mau dari alumni dahsyat. suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai, jangan ada ombak di lautan yang kian menepi, burung camar terbang bermain di darunya air. Ketahui harapkan jiwa kita, sementara sinar sudah perlahan mulai tenggelam. Suara gitarmu mengalirkan melodi ternama cinta. Membara erat bersatu, kita setuju tercurah saat itu. Kemesraan ini jangan cepat berlalu. Kemesraan ini minggukan yang selalu. Hatiku damai, jiwaku tetap di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tetap bersamamu. Sementara sinar sudah perlahan mulai tenggelam, suara gitarmu menggaungkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Kemesraan ini jangan cepat berlalu. Kemesraan ini ikutkan dan selalu. Hatiku damai, jiwaku tetap di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tetap bersamamu. Kemesraan ini jangan cepat berlalu. Kemesraan ini ikutkan dan
semua dengan terakhirnya special performance tadi, maka berakhir sudah acara kita pada siang hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada sesi MGBK kali ini. Undang teman-teman dari sekolah-sekolah untuk terutama anak-anak yang tertarik di bidang broadcasting itu untuk ini bisa